Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sanadu Lubong Palembang. Jumpa lagi pada media channel podcast Detik Sumsel bersama Amang C. Albar. Hari ini kami kedatangan tamu salah satu tokoh media komunikasi dan informasi mau ngobrolin tentang CSR, ya, Siap. Corporate Social Responsibility, Ya. ya, atau kita kenal dengan TJS LBU, tanggung jawab sosial lingkungan dan badan usaha. Ini menarik kalau kita obrolin ya, karena CSR ini adalah merupakan kewajiban dari badan usaha ya, untuk membantu ya, baik dalam hal aspek sosial maupun lingkungan, baik yang bersifat internal perusahaan maupun yang bersifat eksternal perusahaan. Nah, untuk menjembatani ini telah dibentuk semacam forum CSR ya, yang mana forum ini berfungsi untuk menjembatani atau forum koordinasi ya, untuk mensinergikan kepentingan-kepentingan pemerintah, kepentingan badan usaha maupun kepentingan masyarakat lingkungan perusahaan. Saya kira sangat bagus ya untuk melakukan aspirasi di dalam CSR ini. Telah hadir bersama kami tokoh media komunikasi dan informasi atau wartawan senior ya, yang saat ini didaulat menjadi ketua forum CSR CSR Sumsel. Sumatera Selatan, Dr. Hadi Prayogo MIKOM. Ya. Apa kabar, Bung Hadi? Baik. Terima kasih Bung Albar telah diundang di podcast Detik Sumsel yang viral ini sekarang ini. Ya. Masih aktif di Tribun? Sudah memasuki masa pensiun. Oh, Ya. sudah purna bakti ya? Ya. Sudah bakti. Jadi saat ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial ya, Ya. termasuk megang forum CSR ke Sumatera Selatan. Betul. Luar biasa ini. Ya. Mas Hadi, Ya. tadi saya sampaikan bahwa forum ini adalah merupakan forum komunikasi, koordinasi, dan sinergitas ya, Ya. untuk mengadopsi, mengakomodir berbagai aspirasi, Ya. baik dari kalangan pemerintah, badan usaha maupun dari masyarakat lingkungan di tempat perusahaan itu sendiri. Ya. Apa visi misinya, Mas? Ya, terima kasih Bung Albar. Ini untuk pertama kali saya sebagai Ketua Forum CSR Sumsel melakukan podcast ini. Diundang oleh Bung Akbar dari Detik Sumsel, luar biasa. Jadi Bung Albar perlu saya jelaskan, ya saya Mas di... Hadi sambil ngopi Oh kita. siap. Kopi khusus Detik Sumsel. Oh, saya memang di Tribun tapi sudah memasuki masa pensiun, sehingga saya bisa mengembangkan diri melalui organisasi-organisasi termasuk Forum CSR Sumsel ini. Di mana Forum CSR Sumsel ini saya terpilih secara aklamasi memang. Ya. Jadi para penggiat CSR itu secara aklamasi memilih saya, kemudian dilantik saya Desember 2023. Jadi baru sekitar 4 bulan yang lalu. Tadi dikatakan apa visi misinya, tentu kita nggak akan lepas dari apa sebenarnya tadi sempat disinggung oleh Bung Albar tentang CSR. Jadi CSR adalah Corporate Responsibility, artinya bahwa sebuah perusahaan itu selain ingin mendapatkan profit juga punya tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial itu adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Hal ini terlihat bahwa Forum CSR adalah tengah-tengah antara perusahaan dan masyarakat. Visi misinya tentu saja ikut melakukan di bidang pengentasan kemiskinan, di bidang pendidikan, di bidang pemberdayaan usaha ekonomi, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang konkret visi misi kami pengurus Forum CSR di tahun 2024 ini kita akan membentuk atau membuat gerakan 1000 gerobak untuk UMKM. Di mana nanti kami akan menghimpun dari CSR perusahaan-perusahaan itu untuk dijadikan gerobak jualan. Karena kita sadari bahwa ekonomi di masyarakat ini kebanyakan adalah UMKM. Nah, karena itu kita mau coba menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan usaha lewat 1000 gerobak UMKM. Ya, oke. Ya. Mas Hadi, tadi disampaikan bahwa CSR ini adalah merupakan semacam
forum mediator ya, Iya, semacam untuk mediator. memfasilitasi apa yang menjadi Kebutuhan masyarakat. kepentingan Iya, kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan yang ada di badan-badan usaha iya, sehingga hasilnya maksimal. iya, Tadi dikatakan visi misinya adalah mengoptimalkan ya iya. program yang ada di Pendidikan, pengusaha ya, usaha, termasuk dalam sosial berbagai bidang budaya. ya. Tentunya ini berkaitan dengan pemerintah daerah juga ya, Iya, supaya hasilnya lebih maksimal. Tadi dikatakan ada program 1000 gerobak. iya, Ya saya kira itu masuk dalam ranah pemberdayaan masyarakat ya, iya, ekonomi masyarakat termasuk kesempatan kerja. iya, Tapi kita juga lihat bahwa di dalam CSR ini ada juga mengenai perlindungan, juga bagaimana membantu sarana dan prasarana transportasi di lingkungan setempat. Itu apakah sudah dilakukan oleh eh, forum CSR ini? iya. Jadi Bung Albar, perlu saya sampaikan di sini rasa salut saya terhadap PJ Gubernur Pak Agus Watoni, di mana beliau sangat respon sekali terhadap keberadaan forum CSR ini. Beliau sangat mendukung. Bahkan beliaulah yang akan menyatukan forum CSR Sumsel dengan forum CSR milik Pemprov. Jadi kita ini kan tergabung dalam Kemensos, Bung Albar. Khusus untuk Sumatera Selatan akan disatukan dengan Bapeda, di mana Bapeda juga punya forum CSR. Nah, tentunya apa yang disampaikan tadi Bung Albar tentang bukan hanya pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya, nanti di akhir April atau awal Mei dikoordinir oleh Gubernur akan diselenggarakan Musrenbang CSR, di mana saat itulah didata, di list seluruh BUMN BUMD diundang, duduk satu meja di Bapeda, kemudian juga ada forum CSR, di list mana-mana saja yang perlu ditanggulangi oleh BUMN BUMD kita. Itu termasuk beberapa yang disampaikan oleh Bung Albar tadi. Nah, sebelum Musrenbang berlangsung, memang CSR sudah menerima permintaan-permintaan bantuan, seperti permintaan bantuan mobil jenazah, permintaan pembangunan gedung sekolah, itu nanti oleh CSR akan di listing. Di listing nanti juga akan kami sampaikan dalam musrenbang itu. Demikian. Ya, saya kira dari sisi aspek perencanaan, Ya, sinergitas antara forum CSR, pemerintah dan ya, stakeholder lainnya, saya kira itu memang perlu dimaksimalkan ya. ya, Mas Hadi, ya. kalau kita melihat fakta yang ada, Hmm, ya, saya kira program CSR ini merupakan amanah dari regulasi Undang-Undang PT ya, ya, siap. tahun 2002 berikut peraturan pelaksanaannya ya. Dan saya kira yang perusahaan-perusahaan besar akan comply terhadap itu ya. Ya, Ya, terutama perusahaan-perusahaan yang berada dalam bidang sumber daya alam ya, ya, yang cukup signifikan ya. Tapi pada satu sisi, ya mungkin CSR ada, tapi pada sisi lain bentuk sosial itu tadi saya bilang tidak ya. hanya berupa uang cash saja kan gitu Ya, ya tidak, disalurkan. tidak. Tapi bagaimana rasa tanggung jawab kepedulian perusahaan itu sendiri terhadap masyarakat setempat. Banyak usaha-usaha perkebunan, Ya, usaha-usaha pertambangan yang kadang tidak tenaga kerjanya tidak melibatkan masyarakat setempat. ya. Jadi masyarakat setempat sebagai penonton. Mau tanggapannya gimana? Oh ya, siap. Jadi masalah tenaga kerja, ya memang kalau sepintas ini jawabannya ini mendadak sekali nih Pak Bung Albar. Jadi kalau jawaban dari forum CSR ini sebenarnya, jadi gini, pada saat kita audiensi dengan Pak PJ juga sempat prihatin bahwa CSR yang dikembangkan oleh BUMN tertentu, dia menganut sistem ring 1. Dalam arti ring 1 itu adalah yang diutamakan adalah di jalur ringnya. Misalnya yang terletak di Muara Enim, dia hanya sekitar Muara Enim saja. Seharusnya menurut PJ, itu Sumatera Selatan harus tercover. Nah, kenapa saya bilang gini? Menjawab dari pertanyaan Bung Albar, lalu bagaimana kalau menggunakan tenaga kerjanya setempat atau bahkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan? Nah, seharusnya yang dimanfaatkan adalah seluruh potensi yang ada di Sumatera Selatan.
karena kita tidak menganut sistem ring 1 yang selama ini, yang nanti barangkali akan dibicarakan juga di Musrenbang, bahwa ada BUMN-BUMN tertentu, saya nggak perlu menyebut nama, itu hanya menganut ring 1 saja. Jadi yang diberi bantuan adalah ring 1 perusahaan tempat domisili BUMN tersebut. Demikian Pak. Ya, ring 1 pun masih belum maksimal. Ya, Ya, kenapa saya katakan masih belum maksimal? Banyak perusahaan itu tempat dia melakukan usaha, tapi masyarakat setempat menjadi penonton. ya, Padahal di satu sisi mereka harus memberdayakan masyarakat masyarakat setempat. setempat. Contoh saya pernah di Mubah. Ya, Mubah itu kan banyak perusahaan-perusahaan kelapa sawit. oh ya, Ya, kelapa sawit. Mungkin juga sebagian ada pertambangan batu bara, ya, sumber daya alam saya bilang ya, tadi ya. Ya, minyak dan sebagainya. Banyak masyarakat setempat eh, tidak dimaksimalkan. Terutama untuk tenaga-tenaga yang memang ya tenaga-tenaga kasar ya. ya, Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa eh, juga membantu sarana dan prasarana transportasi. Nah, banyak jalan-jalan yang akses ke tempat usaha tersebut memprihatinkan. Bahkan dulu bagus jadi rusak tanpa dilakukan semacam apa namanya perbaikan-perbaikan ya. Dengan asumsi bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah menyampaikan kewajiban dia, menyampaikan ke CSR ya. Nah, namun faktanya dana itu tidak nyampe untuk membenahi kerusakan lingkungan. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana nih forum CSR ini menyikap ini, fenomena ini sama saya bilang. Dan itu banyak terjadi. ya. Bung Albar, perlu saya sampaikan di sini, memang forum CSR ini kita di bawah forum CSR Indonesia, memang untuk menekan perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD maupun swasta nasional. Tentu kita tidak punya power. Yang punya power adalah pemerintah. Sejauh ini menjawab apa yang disampaikan Bung Albar tadi, sebenarnya kita sudah sampaikan. Kemarin itu kita ajak gathering BUMN, BUMD di Bapeda. Kita sampaikan bahwa forum CSR ini tujuannya adalah mencatat, mendampingi, menilai CSR dari masing-masing BUMN dan BUMD. Nah, banyak yang tidak tahu itu. Bahkan ada yang sudah menyampaikan bantuan, dia nggak tahu kalau itu bentuknya adalah CSR. Nah, karena itu dalam kesempatan podcast dengan Bung Albar ini, saya perlu himbau kepada para BUMN, BUMD, supaya mendaftar atau menyampaikan hal itu kepada forum CSR, sehingga kami mencatat. Ya, bagus dicatat ya, diinventarisir ya. Ya, Pertanyaan saya kembali ke organisasi ya, forum CSR ini sendiri. Ada nggak bidang yang menangani untuk menginventarisasi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial lingkungan yang ada badan usahanya yang notabene besar di lingkungan pemerintah daerah? Untuk forum komunikasi CSR sendiri ya, artinya sebagai input buat baik itu buat badan usaha itu sendiri maupun untuk pemerintah, ya, sehingga nanti diambil solusinya. ya. Ya, gitu. Kira-kira ada nggak dari forum CSR sendiri? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi tentu ada di forum CSR itu ada sekitar 40 pengurus, Bung Albar. Antara lain juga ada masalah data dan sebagainya. Tentu itu ada listingnya. Bagaimana kita mendata masyarakat miskin, bagaimana kita mendata UMKM yang perlu dibantu, dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya juga kalau ada BUMN yang mau menitipkan CSR-nya ke kita, dia lebih dulu tanya mana datanya. Nah, itu baru kita sampaikan. Karena itu anggota dari atau pengurus forum CSR ini lebih banyak adalah dari kalangan perguruan tinggi. Karena apa? Dari perguruan tinggi ini juga sering mendata masyarakat yang butuh bantuan. Misalnya saja di sekitar Pusri, dia mau menyalurkan data pengentasan penduduk miskin. Itu dari pihak perguruan tinggi sudah ada. Tinggal kita menyalurkan, mendampingi, mengevaluasi.
Itu ada bagian-bagiannya. Data itu selalu update nggak? Data tentu saja selalu update bekerja sama dengan dinas sosial. Selalu diupdate. Dan Bapeda. Ya, mungkin untuk daerah-daerah perkotaan yes oke. Hmm. Ya. Tapi untuk daerah-daerah marginal, saya Ya. kira itu perlu ada penanganan khusus. Hmm. Karena tadi ada miskomunikasi ya, saya Ya. lihat kalau kita lihat fakta di lapangan ya, Hmm. banyak sekali perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit tapi masyarakatnya tidak diberdayakan Tidak dibayarkan. dan transportasi infrastruktur jalan itu memprihatinkan ya. Banyak cerita penduduk bahwa ini dulu bagus Pak pada saat masuk PT ini jadi rusak parah dan pihak perusahaan tidak mau mengeluarkan CSR karena dia menganggap itu sudah dikeluarkan. CSR itu sudah dikeluarkan, jadi mereka itu bukan tanggung jawab dia lagi. Nah itu jadi fenomena ya yang harus dikomunikasikan. Ya tentunya ada yang memang dilakukan tadi melalui satu instansi khusus menyalurkan dana CSR. Tapi di sisi lain juga ada perusahaan itu bisa aksi, bisa action sendiri ya. Sehingga itu ada perhitungan-perhitungan sendiri. Itu mungkin itu ya, sehingga efektivitas dari CSR ini akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Khususnya di daerah-daerah marginal ya. Daerah-daerah banyak itu ya informasi yang masuk. Terpinggirkan ya. Dimana kalau kita melihat daerah-daerah marginal itu kan banyak sekali perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, ya dengan luas sekian hektar, dengan jangkauan yang cukup memperhatikan. Dan di situ banyak pemukiman penduduk yang mereka kena imbas dari prasarana jalan itu sendiri. Karena jalan itu sendiri ya kayak jalan apa ya, kayak jalan medan off-road gitu ya. Dan itu juga secara tidak langsung akan menghambat rodanya ekonomi di daerah setempat. Gimana Mas Adi? Itu kalau menurut saya itu adalah peran dari pemerintah setempat. Kalau itu di wilayah kabupaten ya itu harus peran dari bupatinya untuk mengawasi langsung. Karena apa? Di BUMN BUMD. Tapi forum CSR kan ada di kabupaten juga kan? Forum CSR kabupaten kota masih belum. Karena ada sebagian dari BUMN BUMD ini mereka menyalurkan sendiri, Bung Akbar. Dia tidak melalui forum kita, tapi dia sudah merasa mengeluarkan. Ada yang enggak seperti itu. Jadi itu memang bukan wilayah kami. Karena dia juga bisa menyampaikan sendiri. Ini bermula, Bung Akbar, untuk diketahui, ini bermula pada saat COVID-19. Di mana COVID-19, baik itu pemerintah, swasta, dan sebagainya, melakukan refocusing. Faktanya yang saya bilang tadi, bahwa perusahaan itu katanya langsung, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat setempat. Ya ada juga yang juga saya sampaikan sudah memberikan kontribusi CSR ya sesuai dengan aturan regulasi, dan pada saat ada tuntutan dari masyarakat setempat dia mengatakan kami sudah menyampaikan kewajiban. Itu. Hakikat daripada CSR itu sendiri merespon isu-isu sosial lingkungan dapat dirasakan oleh publik. Kira-kira begitu ya? Masyarakat, ya betul. Ya. Siap. Ada saran apa ini? Buat masyarakat, buat badan usaha terkait dengan CSR? Baik, terima kasih Bung Akbar. Melalui podcast Detik Sumsel ini dikasih kesempatan oleh Bung Akbar untuk menyampaikan himbauan dari Forum CSR tentu adalah keterlibatan dari BUMN BUMD ini supaya ditingkatkan lagi. Bagaimanapun bahwa kami ini organ dari pemerintah juga, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial RI yang kebetulan berkedudukan di Sumatera Selatan, dan kami juga sudah bekerja sama dengan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Siapa pembina Forum CSR ini? Pembina Forum CSR di lingkungan Sumatera Selatan adalah Pak Basar, asisten 2. Oh, Basarudin. Iya, Basarudin. Pak Basarudin. Itu. Ya, saya kira cukup obrolan kita. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini terima kasih atas atensinya. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini akan menambah motivasi bagi Forum CSR, menambah inspirasi dan juga sekaligus aspirasi bagi masyarakat banyak. Dan kesadaran para BUMN BUMD untuk menyalurkan CSR-nya. Ya, dan itu harus kenapa? Karena memang sudah akomodir dalam peraturan undang-undangan dan merupakan kewajiban. Karena kalau tidak salah, kalau tidak lakukan itu akan kena sanksi ya.
Ya, paling tidak sanksinya adalah dia akan dibatasi investasinya. Makasih Ya, Mas Hadi, sukses. makasih Bung Albar. Mudah-mudahan CSR dapat melakukan visi dan misinya secara maksimal Siap. dengan program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Ya. khususnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.